selamat pagi semuanya. Nah, hari ini saya akan mengajarkan kalian 3 topik ya. Nah, yang pertama RE dan RM, yang kedua stoichiometri sederhana, dan yang ketiga hitungan dalam campuran. Jadi topik kita hari ini saya harapkan kalian bisa memahami yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan pelajaran hari ini akan saya evaluasi dengan mengadakan kuis. Jadi di hari pembelajaran nanti saya akan memberikan waktu untuk kalian mengerjakan soal yang saya akan kirimkan. Ya, langsung saja kita masuk yang pertama. Ya, kita masuk yang pertama yaitu RE dan RM. RE ini adalah singkatan di mana RE itu adalah rumus empiris ya. Rumus empiris. Di mana RM itu yaitu rumus molekul. Definisinya bisa dilihat di PowerPoint-nya. Jadi kita akan melihat apa yang dimaksud dengan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, definisi dari rumus empiris di PowerPoint-nya adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom yang bergabung membentuk senyawa. Jadi ini rumus kimia sederhana gitu ya. Jadi ini merupakan rumus kimia sederhana. Itu bahasa sederhananya gitu ya. Jadi rumus empiris itu adalah rumus kimia paling sederhana. Nah, kalau rumus molekul kalian lihat di PowerPoint-nya adalah rumus kimia yang menunjukkan jumlah atom yang bergabung membentuk senyawa. Dapat dikatakan rumus molekul merupakan lambang dari senyawa. Jadi rumus molekul ini adalah lambang dari senyawa. Atau bahasa sederhananya rumus kimia yang sebenarnya gitu ya. Jadi saya menyimpulkan rumus molekul itu adalah rumus kimia yang sebenarnya. Sedangkan rumus empiris adalah rumus kimia sederhana. Nah, rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa itu ada yang sama, ada yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya contoh sebagai berikut ya. Jadi rumus empiris dan rumus molekul ya, ada yang sama, ada yang beda gitu ya. Jadi boleh dia sama dan boleh tidak sama. Oke, saya berikan contoh sebagai berikut. Nah, kita tahu kan gula ya, gula. Nah, gula itu adalah nama zat. Apa rumus kimia dari gula? Nah, rumus kimia dari gula berarti rumus kimia yang sebenarnya yang saya tanya. Jadi saat kamu mau menuliskan rumus kimia dari gula atau rumus yang sebenarnya, itu kamu sedang menuliskan rumus molekulnya, ya. Jadi gula itu adalah golongan dari sukrosa ya. Yang C-nya 12, H-nya 22, O-nya 11. Ini rumus molekul dari gula atau glukosa. Nah, kita mau cari gula ini, rumus molekulnya kan ini yang sebenarnya. Kita mau cari rumus empirisnya. Nah, apa bedanya rumus empiris dengan molekul tadi? Kalau rumus empiris tadi rumus kimia sederhana. Sederhana maksudnya angka-angka atau indeks kan? Ini namanya indeks ya. Jadi ini namanya adalah indeks. Angka-angka yang menyatakan indeks itu disederhanakan. Nah, di sini berarti di rumus molekulnya C-nya 12, H22, O11. Kira-kira angkanya ini bisa disederhanakan enggak untuk angka yang lebih sederhana? 12, 22, 11. Oh, tidak bisa ya. Karena tidak bisa disederhanakan, jadi saya akan tuliskan rumus empiris atau rumus kimia yang paling sederhananya juga sama saja. Jadi dalam hal ini rumus empiris dan rumus molekul gula sama. Jadi menjelaskan yang tadi saya katakan di atas, ada yang sama, ada yang enggak. Oh, berarti gula yang golongan glukosa itu sama Pak? Iya. Kita lihat lagi yang lain, misalnya gas etana ya, gas etana.
gas etana itu rumus kimianya atau rumus kimia sebenarnya itu sama dengan rumus molekul. Itu C2H6. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat sekarang. Kita cari sederhananya berapa. Kita lihat, C-nya di sini 2, hanya 6. Angka ini masih bisa disederhanain kan? Bisa ya? Sama-sama dibagi 2. Jadi, kalau dibagi 2, C-nya tinggal 1, hanya 3. Nah, coba diperhatikan untuk etana yang mempunyai rumus molekul atau rumus kimia C26, dia memiliki rumus empiris yang berbeda ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan perbedaan dari rumus molekul dan rumus empiris. Jadi ini berbeda. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang bisa kamu lihat perbedaan dari rumus empiris dan molekul. Oke, satu lagi contoh terakhir, misalnya amoniak ya. Amoniak kita tahu bersama bahwa amoniak itu rumus kimianya atau rumus molekulnya adalah NH3. Nah, NH3 berarti N-nya 1 ya. Kalau 1 kan nggak ditulis, hanya 3. Bisa nggak disederhanakan lagi 1 dan 3 ke dalam bilangan bulat? Nggak bisa ya. Jadi rumus empirisnya juga sama saja, NH3. Jadi beberapa senyawa ada yang sama rumus molekul dan empiris, dan ada juga beberapa senyawa yang rumus empiris dan rumus molekulnya berbeda karena memang bisa disederhanakan seperti itu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan rumus empiris dan rumus molekul. Saya harap kalian bisa memahaminya ya. Kalau masih belum dipahami, silakan video ini diulang lagi sampai mengerti. Ya, kita lanjut ke contoh soal untuk masih RE dan RM. 1 liter oksida nitrogen, soalnya sebagai berikut ya. Terurai menjadi 1 liter gas nitrogen dan 2 liter gas oksigen. Tentukanlah RE, rumus empiris, dan rumus molekul oksida nitrogen tersebut. Nah, satu hal yang harus kita pahami bersama adalah kita harus bisa menuliskan reaksi ini ya, reaksinya dengan benar. Oke, jadi yang pertama 1 liter ini gas ya, maaf salah tulis. 1 liter gas oksida nitrogen. Kalau dikatakan oksida nitrogen berarti artinya kita tulis N dan O berikatan. Tapi kita nggak tahu N-nya berapa, O-nya berapa. Jadi kita akan buat N sebanyak X ya. Kita nggak tahu berapa kan. Dan O sebanyak Y ya gitu ya. Jadi oksida nitrogen itu adalah N dengan O. N berikatan dengan O. Karena kita nggak tahu, kita buatlah X dan Y untuk indeksnya masing-masing. Nah, terurai menjadi 1 liter. Nah, ini kan gas nih ya. Terurai menjadi gas nitrogen ya. Gas nitrogen kita menuliskannya adalah N2 ya. N2. Karena nitrogen itu bentuk gas diatomik, bukan N. Oke. Dan 2 liter gas oksigen. Maka kita tulis tambah O2. Gas oksigen juga sama diatomik. Nah, dari soal ini dikasih tahu bahwa ini 1 liter. Ini juga 1 liter. Dan ini 2 liter. Nah, tentunya kalian masih ingat dong hukum dasar kimia Gay-Lussac ya. Gay-Lussac mengatakan perbandingan volume gas-gas yang bereaksi itu sama saja dengan perbandingan koefisien gas-gas yang bereaksi. Jadi koefisiennya bisa saya tahu dari perbandingan volumenya. Jadi perbandingan volume bilangan bulat sederhana bisa saya pakai jadi koefisien gas ini. Itu menurut si Gay-Lussac. Jadi kan kalian udah belajar sebelumnya ya. Nah, dari sini coba lihat perbandingan volumenya. Volume oksida nitrogennya kan 1 liter. Gas nitrogennya 1 liter dan gas oksigennya 2 liter. Berarti perbandingan sederhananya adalah 1 banding 2. Jadi itu paling sederhana. Nah, perbandingan ini bisa dong saya masukkan menjadi koefisiennya. Berarti ini menjadi koefisiennya, tarik ke atas ya. Jadi ini 1 nggak usah ditulis ya. Ini juga 1 kan? Ini 2. Oh, berarti di sini 2.
Nah, sekarang kita tinggal logika saja berhitung ya. Nah, N di kiri harus sama dengan N di kanan. Nah, jumlah N di kiri sebanyak X ya. Jadi jumlah N di kiri sebanyak X. Oke, jadi X-nya berapa? Di kiri N-nya sebanyak X, di kanan N-nya sebanyak 2. Jadi X-nya 2 dong. Oke, sekarang kita lihat Y. Y berapa di kiri? Di kiri itu artinya sebelum reaksi. Y itu 1 kali Y. Berarti jumlah O di kiri sama dengan Y. Jumlah O di kanan 2 kali 2 gitu ya. 2 kali 2. Berapa? 4. Jadi jumlah Y-nya sama dengan 4. Jadi kita udah tahu jumlah X berapa, jumlah Y berapa. Maka kita bisa tuliskan oksida nitrogennya adalah N2O4. Jadi ini namanya. Jadi ini oksida nitrogennya yang dimaksud. Jadi yang terurai itu adalah N2O4 atau namanya dinitrogen tetraoksida. Nah, ini merupakan rumus kimianya yang sebenarnya atau rumus molekulnya. Nah, yang ditanyakan berapa rumus empiris dan rumus molekul. Nah, rumus molekulnya berarti N2O4. Pertanyaannya itu bisa disederhanakan nggak N2O4? 2 dengan 4 sederhananya berarti 1 dan 2. Berarti karena bisa disederhanakan, maka rumus empirisnya berbeda dengan molekulnya. Berarti rumus empirisnya sama dengan NO2. Jadi penggunaan rumus empiris dan rumus molekul di contoh soal kurang lebih seperti berikut. Saya harap bisa dipahami ya. Oke, kita masuk contoh soal nomor 2. Yaitu 2 liter gas hidrokarbon dibakar menghasilkan 2 liter gas CO2 dan 4 liter uap air. Tentukanlah Re dan Rm hidrokarbon tersebut. Nah, pertama-tama kita harus tuliskan reaksinya yang benar ya. Nah, hidrokarbon itu artinya apa? Hidrokarbon itu artinya adalah atom C dan atom H berikatan. Jadi hidro berarti hidrogen, karbon artinya atom C. Nah, dibakar. Nah, kalau kamu melihat suatu soal ada kata dibakar, itu artinya ditambah dengan gas oksigen ya. Karena pembakaran itu bisa berlangsung karena kalau ada gas oksigen. Jadi langsung saja kita tulis reaksinya. Nah, hidrokarbonnya kan kita belum tahu C-nya berapa, H-nya berapa. Jadi sama seperti soal pertama, kita misalkan C-nya sebanyak X, H-nya sebanyak Y. Ini kan berupa gas ya. Nah, dibakar katanya. Dibakar berarti tambah O2. Gas. Hasilnya apa? Gas CO2, berarti CO2 bentuk gas. Dan uap air. Nah, berarti airnya bentuk uap. Maka kamu tulis H2O bentuk gas karena dikatakan uap air. Jadi ini kan semuanya gas. Jadi kalau karena semuanya gas, kita bisa pakai yang dikatakan si Gay-Lussac, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi pada suhu dan tekanan tertentu itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Oke. Ini tadi berapa liter? Ini 2 liter. Ini nggak dikasih tahu, nggak apa-apa. Ini berapa liter? 2 liter. Ini 4 liter. Jadi kan udah dikasih tahu 3 zatnya. Maka perbandingan koefisiennya ya berdasarkan volumenya 2:2:4. Tapi ini kan perbandingan yang masih belum sederhana. Sederhananya berapa? 1 banding, ini nggak tahu berapa. Nanti ini dapat sendiri walaupun nggak dikasih tahu ya. Ini 1, ini 2. Jadi perbandingan sederhananya adalah 1. Ini nggak tahu, ini nanti aja. Ini 1. Ini nggak tahu. Ini berarti 1. Ini 2. Kalau 1 kan nggak usah ditulis ya. Yang tanda tanya ini nanti dapat sendiri, kita lihat. Oke. Jadi kita akan cek jumlah atom di kiri sama dengan di kanan. Itu persamaan reaksi. Nah, jumlah atom C di kiri itu sama dengan X.
Di kanan berapa? Koefisiennya ini karena 1. Indeksnya 1 ya, nggak ditulis. Jumlah C-nya di kanan juga 1. Maka dari kesimpulan ini dapat dicari X-nya sama dengan 1. Oke, kita sekarang ke Y. Nah, Y-nya berapa di sini? H-nya. H-nya sebanyak Y di kiri ya. Di kanan hanya berapa? 2 kali koefisiennya. 2, 4. Maka Y-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita kalau kalian mau cari O-nya gampang. Jadi O-nya itu lihat dari O yang di sana saja. Karena O yang di sana udah pasti koefisiennya 1 dan 2 kan? Kan belum kan? Ya. Jadi koefisien O di sini kan 1. Jadi O di sini 2. Koefisien O di H2O di sini kan 2. Maka jumlah O di sini 2. Jadi total jumlah O di kanan itu adalah 4. Jadi di sini juga O-nya harus 4. Nah, ini kan udah ada 2 kali berapa supaya 4 kali 2. Jadi ini kan bisa dapat secara otomatis. Jadi nggak usah dikasih tahu. Oke, kembali ke sini. Jadi kita udah tahu bahwa hidrokarbonnya itu adalah yang mengandung atomnya C-nya 1 hanya 4. Jadi hidrokarbonnya itu tadi saya ulang, atom C-nya 1, atom H-nya 4. Inilah hidrokarbonnya. Maka ini adalah rumus molekulnya dong. Karena ini rumus yang kita dapatkan dari persamaan reaksi. Itu pasti rumus molekul. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus empirisnya. Tadi apa rumus empiris? Rumus yang paling sederhana dari suatu senyawa atau molekul. Nah, ini kan perbandingannya 1 dan 4. 1 dan 4 masih bisa disederhanakan? Tentunya tidak. Jadi rumus empiris dan rumus molekul di zat ini, di contoh soal ini adalah sama. Jadi rumus empirisnya CH4, rumus molekulnya juga CH4. Nah, CH4 itu namanya adalah metana. Nah, gas metana ini ada di dalam LPG di rumah kalian. Jadi salah satu komponen LPG adalah gas metana. Oke, demikian untuk rumus empiris dan rumus molekul. Silakan kalian tonton video berikutnya, yaitu stoikiometri sederhana. Saya harap kalian bisa memahaminya. Dan sekian dari saya untuk rumus empiris dan rumus molekul. Terima kasih. Oke, ini soal nomor 3 untuk soal Re dan Rm. Diketahui suatu hidrokarbon berarti terdiri dari senyawa C dan H, dengan massa 4,06 gram. Dan diketahui juga gram C-nya sebanyak 3,36 gram. Dan dikatakan sisanya adalah masanya si H. Berarti sisa dari sini dong. Berarti kita langsung cari aja dulu ya. Maka gramnya hanya berapa? Sisanya H katanya. Berarti 4,06 dikurangin 3,36. Berarti sekitar 0,7 gram ya. Jadi kita udah dapat bahwa molnya gramnya H 0,7 gram. Seperti itu. Nah, pertanyaan pertamanya adalah berapa, atau tuliskan rumus empirisnya. Pertanyaan kedua, tuliskan rumus molekulnya jika MR-nya 58. Oke. Nah, pertama rumus empiris. Nah, kalau misalnya saya bawa contoh dulu ya, misalnya contohnya H2O. Nah, di sini jumlah H berapa? 2 ya. Di sini jumlah O berapa? 1. Maka ini sama saja mengandung makna bahwa perbandingan mol H banding O sama dengan 2:1. Gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dalam suatu senyawa jumlah atom itu sama saja perbandingan mol sederhananya. Paham ya? Oke. Jadi tugas kita sekarang untuk mencari rumus empiris adalah mencari mol masing-masing unsurnya. Ya. Maka dari contoh H2O tadi kita cari dulu berapa mol C. Karena hidrokarbon itu ada C dan H, maka kita akan mencari mol C dan cari mol H. Oke. Mol itu kan massa bagi MR ya, bagi AR. Jadi ini kan masanya 3,36 gram.
C itu berapa? 12 dong, ya. AR-nya C itu 12. Jadi ini berapa? Berarti 336 sekitar berarti ini sekitar 2,8 mol. Sekarang mol H berarti 0,7 gram dibagi H itu kan airnya 1. C itu kan tadi 12. Jadi sekitar 0,7 mol. Berarti kita udah dapat perbandingan mol C banding mol H ya. Mol C banding mol H sama dengan 2,8 banding 0,7. Ini bisa disederhanakan nggak sih? Supaya sederhana gitu. Bisa ya. Jadi sama-sama dibagi 0,7. Oke, 2,8 bagi 0,7 berarti sekitar oh maaf, ini bukan 0,8. Maaf ya. Ini 0,28. Oke, berarti ini 0,28. Seperti itu. Bagi 0,7 berarti ini menjadi 0,4 banding 1. Apakah ini udah pada sederhana? Belum. Sederhana itu harus bilangan bulat. Ini belum bilangan bulat. Maka sederhananya adalah C banding O, ya, mol C banding O sama dengan 4 banding 10. 4 banding 10 apakah udah sederhana? Belum. Sederhana berarti 2 banding 5. Karena kita kalau mencari rumus empiris kan harus yang paling sederhana dan bilangan bulat. Jadi rumus empiris hidrokarbon ini berdasarkan yang kita cari, ya, perbandingan mol kan sama dengan perbandingan jumlah atom tadi kan. Maka C2H5. Jadi kita sudah dapatkan rumus empirisnya C2H5. Jadi saya ulangi lagi bahwa perbandingan mol, ya, perbandingan mol buat jadi bilangan bulat paling sederhana itulah rumus empiris. Oke, sekarang kita akan mencari rumus molekul kalau MR-nya 58. Saya hapus dulu ya. Oke, kita akan mencari RM-nya, rumus molekul jika MR-nya 28. Nah, pertama-tama yang harus kita pahami bahwa rumus empiris itu kan bentuk sederhana dari rumus molekul. Jadi belum tentu ini rumus molekulnya, maka kita harus cari tahu dulu berapa rumusnya, berapa MR-nya ini ya. Kita lihat ini berapa MR-nya ini. Cari dulu MR-nya, rumus empirisnya berapa. Maka di sini kan C2H5 berarti 2 dikali ARC tambah 5 kali ARH. Oke, C itu kan 12 tadi yang di atas. 5 kali 1 berarti ini 24 tambah 5. Berarti ini sama dengan 24 tambah 5 sama dengan 29. Kita dapatkan bahwa MR-nya rumus empiris sama dengan 29. Oke. Tadi dikatakan bahwa rumus molekulnya itu sama dengan 58. Jadi cara mencari rumus molekul, lihat dulu perbandingan mereka ya. Lihat dulu perbandingan MR rumus molekul dibagi MR rumus empiris. Perbandingannya berapa? MR rumus molekul berapa? 5 lah. MR rumus empiris 29. Maka perbandingannya sama dengan 2. Jadi artinya rumus molekulnya itu ke rumus empiris telah dibagi 2. Jadi pembaginya 2 gitu. Ya. Jadi artinya rumus empiris itu 2 kali lebih kecil dari rumus molekul. Atau sebaliknya, rumus molekulnya itu berdasarkan MR-nya kita lihat 2 kali lebih banyak daripada rumus empiris.
Jadi kesimpulannya adalah rumus molekulnya sama dengan 2 dikali C2H5. Berarti 2 dikali itu, berarti 2 kali ini berapa? C4H10. Jadi rumus empirisnya dikalikan 2, itulah rumus molekulnya. Dari mana 2? 2 itu dari perbandingan MR rumus molekul dan perbandingan MR rumus empiris. Jadi cara mencarinya seperti ini. Oke, itu saja untuk rumus empiris dan rumus molekul. Kita lanjut yang kedua ya. Lihat di video selanjutnya. Terima kasih.